لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Pak Haji Khairon, silakan Pak Haji Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sebelumnya Buya, kalau memang pertanyaan saya mungkin tidak sesuai dengan apa yang masuk dalam kajian-kajian ini. Setelah kita berpikir panjang, maka dari awal sampai sekarang, ketika ada bahasa Al-Quran yang mengatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terus apa lagi tuh yang satunya tuh laibun walahun. Iya. Hanya permainan. Iya. Hidup ini, kehidupan dunia ini adalah permainan. Akan tetapi di dalam lapangan tuh ya, dalam kehidupan, semua orang itu seolah-olah menganggapnya bukan mainan, seolah-olah dianggapnya wailul yauma idil, di dalam surat wailun tuh nama akhladah itu, dianggapnya hidup di dunia ini, mencari dunia itu seolah-olah dianggapnya yang akan hidup di dalam untuk selamanya. Ya. Dan di Ya. dalam pencarian dunia, semua orang berlomba-lomba seolah-olah materi itu adalah segalanya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijanjikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah ada jaminan yang pasti oleh Allah. Yang saya pertanyakan, artinya begini, bukan arti yang saya ragukan, ketika hidup ini sudah ada perjanjian dijanjikan oleh Allah, di dalam kehidupan dicukupi segala-galanya, akan tetapi ketika orang itu menghadapi urusan akhirat, maka perhatiannya sangat jauh ya. Jadi yang saya maksud, kenapa orang itu sampai kayak orang ngandel bahwa laibun walahun, terus wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kriterianya memberi pengertian kepada hamba Allah, kepada seluruh bangsa, umat-umat yang ada di mana-mana, agar supaya manusia itu makin meyakini bahwa dunia ini sudah dijanjikan Allah, sementara akhirat kita besok selamat apa beli, tidak ada perhatian sama sekali. Tuh. Kemudian kalau kita mendengarkan bahwa dunia ini, hidup di dunia ini adalah permainan, batas-batas permainannya itu sampai di mana Bu ya? Artinya ketika saya hidup berusaha cari nafkah dan saya hidup beribadah, ini juga kehidupan. Batas kehidupan yang laibun walahun, dan kehidupan yang betul-betul untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang tersirat dalam hati saya bahwa sesungguhnya yang bukan merupakan permainan itu adalah satu, adalah mencintai kepada Allah. Itu mungkin bukan main-main. Kalau yang semuanya dianggap main-main, tapi menurut saya ketika saya mencintai kepada Allah, maka itu adalah akidah atau perbuatan yang bukan main-main. Jadi kesimpulannya begitu Bu ya. Jadi mohon penjelasan bahwa mana batas-batas permainan dan mana batas-batas yang bukan permainan. Terus yang tadi pertama, bagaimana kriteria agar supaya orang itu makin yakin bahwa dunia ini adalah kehidupan ini sudah dijamin oleh Allah,
sementara akhirat belum ada jaminan selamat atau durung besok kita akan bagaimana. Cuma itu kurang lebihnya Buya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Buya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ditanggapi. Iya, jadi begini, kalau orang yang ingin saya jelaskan dia orangnya dungu, sulit sekali. Tapi kalau ada sedikit saja pendidikannya SMP saja, saya bisa menjabarkannya dengan bahasa yang paling mudah. Tapi kalau sudah kelas profesor, doktor, ya kan, para ulama, saya kira lebih gampang lagi tuh mah. Saya nggak usah mikir, kan gitu persoalannya. Nah, saya standarnya untuk orang yang bodoh aja lah. Pak Rahmat dulu tahun 900 ada belum? Mulai kapan ada di sini? Tahun berapa dilahirkan? 65? 8, tahun 65. Tahun 64 sudah ada belum? Belum ada. Sekarang masih ada. Sampai kapan keberadaanmu di sini? Sebentar lagi. Ya kan? 70, 80, 90, 100. Kalau dikasih umur 200 tahun mau nggak? Nanti dicebokin anak cucu 100 tahun, dicebokin tiap hari, makan disuapin, lihat tempat tidur juga tuh mau. Nggak bisa WA. Ternyata hakikatnya kita tidak siap dikasih umur panjang itu kok. Iya kan? Nah, Pak Rahmat lahir ke alam dunia ini usulannya siapa? Yang pengen lahir di sini siapa? Bapak ibumu juga enggak kok. Bapak dan ibu kita dulu tidak sengaja bikin kita kok. Pengen cari senang sendiri. Kita lahirkan akibat dari. Iya, pakai dari ibu bapak kita mencari kesenangan kan. Iya dong, risikonya kan begitu persoalannya. Jadi laki-laki siapa? Jadi ternyata kita tidak dilibatkan. Lahirnya kapan, di mana, dari perut siapa, laki-laki atau perempuan, pinter tak bodoh, cerdas goblok, kan nggak ada. Nggak ada. Kita nggak pernah ngisi daftar formulir kok. Sejak kapan Anda merasa punya kemampuan? Nggak jelas. Ya, bisa melihat juga tumbuh perlahan-lahan, otak juga perlahan-lahan, ya kan? Udah. Nanti kematiannya, pengennya cara apa matinya? Kena kanker mau nggak? Tabrak mobil? Pelan-pelan. Kena jantung? Dan kita tidak boleh milih. Tidak boleh milih. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu juga diciptakan Tuhan juga. Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta perbuatan-perbuatan kamu. Memangnya Anda terlibat memutarkan darah sekutul badan ini? Apakah Anda terlibat mau memompa jantung Anda? Apa Anda terlibat mengembangkan paru-paru Anda, memompa oksigen? Enggak kan? Rambut Anda panjang, Anda yang memanjangkan atau panjang sendiri? Semuanya terima beres kok. Bagaimana makanan dikelola dalam perut kita, digiling, ya ada mesin katalis di situ memisahkan protein, vitamin, gizi segala macam. Ya, dimasukkan ke darah, sisanya dibuang sampah. Ikut bekerja enggak? Enggak kok. Masih nggak yakin juga. Kita terima beres semuanya itu. Jadi dari mana kita merasa mampu? Itu satu persoalannya. Nah, jadi pada akhirnya orang ini sendiri dalam surat apa namanya, wailul likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malahu wa adadah yahsabu anna malahu akhlada. Orang itu kalau uangnya banyak itu yakinnya saya akan abadi. Tidak, la yumbadzanna fil hutama.
dilemparkan ke Hutomah di situ. Nah, jadi artinya bahwa ketika kita menyadari kita ini sebetulnya hanya main-main, dihadirkan, digerakkan, dikasih makan, dikasih minum, segala macam. Terus mau yakin juga. Terus setiap hari kita melihat orang mati. Yakin nggak Anda mati? Yakin kan? Tapi kenapa lupa? Orang banyak lupa mati kok. Padahal pasti kan setiap hari kita melihat. Bahkan Pak Lebe yang tukang mandiin mayat nih, habis mandiin mayat, istrinya kan nunggu, nggak pulang-pulang juga. Sudah selesai belum mandiin mayatnya? Udah Neng, masih ada satu lagi dimandiin katanya. Janda. Ya, baru memandikan mayat aja dia sudah pacaran lagi kan? Iya. Nah itu kan, jadi tidak menyadarkan seperti itulah kita. Jadi itu satulah seperti itu. Nah, bahwa di mana letaknya kesungguhan hidup dan main-main hidup ini? Hidup ini main-main, tetapi dalam permainan kita diikat dengan etika, dengan norma-norma dalam bermain. Disesuaikan dengan peran yang Anda lakukan, apa jadi seri, jadi pemain apa jagoan, apa sebagai pemain sampingan, apa jadi tukang becanya, apa jadi babunya, apa jadi rajanya, kan semuanya nggak mungkin. Nah, yang namanya sandiwara, novel, cerita, cerpen apa saja kan harus ada konflik, logika konflik. Dari sejak awal saja logika konflik itu sudah dibentuk oleh Allah. Iya, jadi artinya begini. Ketika ada orang menyalahkan saya, menghinakan saya, atau menurunkan martabat saya karena saya melakukan kesalahan, ya tolong doakan saya supaya saya jadi malaikat saja dah. Dijamin tidak salah. Selagi saya masih manusia tetap pasti salah. Jadi kalau Anda tidak suka saya salah, ya tolong doakan saya bisa jadi malaikat, kan gitu. Bisa nggak kira-kira? Nah, jadi sejak awal itu Allah sudah membuat logika konflik itu dibuat. Allah sudah buat malaikatnya. Allah sudah buat iblisnya. Allah buat manusianya. Itu sudah diplot sejak awal. Nanti setan itu kan menggoda kita. Nah, kalau nggak ada setan kan nggak serem di dunia ini. Nah, peran itu berbeda-beda. Masa orang main sandiwara 10 orang jadi raja semua gitu? Ceritanya apa? Kan ada musuhnya. Kalau ada musuhnya ceritanya apa? Menarik nggak satu cerita nggak ada musuhnya? Ya nggak bisa. Makanya musuhnya dibikin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia perannya sebagai musuh. Silakan musuh setan, tapi jangan masuk hati. Main-main aja gitu. Namanya juga bersandiwara kok. Saya main sandiwara. Saya sebagai kasih, pacar saya seorang perempuan. Mainnya jangan kaku, pemain watak yang betul-betul seolah seperti beneran. Kita bermain tuh jangan kelihatan main-mainnya. Lakon itu ditampilkan seolah-olah betul-betul di situ. Ya, di dalam main betul-betul di situ kita lagi main-main. Dalam permainnya harus sungguh-sungguh. Tahu batasnya mana? Gitu. Itu dengan etika itu. Jadi itu samping plot ya, logika konflik dibangun oleh Tuhan itu. Dan juga peran itu makanya dibuat udah beda. Dibikin yang cantik, dibikin yang tidak cantik, ada yang pendek, ada yang jangkung, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek. Bahasanya bermacam-macam bahasa. Ya, ribuan bahasa Indonesia. Kenapa? Untuk apa? Warna kulit berbeda-beda, warna mata berbeda-beda, agama berbeda-beda, semuanya beda-beda. Kenapa? Ya harus berbeda dong. Masa dibikin sama? Ini kan kelihatan pengusaha sandiwara ini benar-benar. Nah, nanti pada akhirnya di mana hakikatnya, di mana kebenaran kehidupan itu adalah ketika kita bermain sebagai pemain watak. Jadi Anda jangan berebut minta kepada sutradara, saya pengen peran jadi raja.
Anda bisa bermain enggak sebagai raja, bisa nggak jadi serinya, pemeran utamanya. Ya pokoknya kita yang penting mah asal dilibatkan saja dalam permainan ini. Perannya sebagai apa terserah Tuhan, jadi kiai, jadi tukang beca, jadi ustadz. Nah, kemudian agamanya apa ya terserah Tuhan, bagaimanapun juga. Tuh agama juga bikinan Tuhan semuanya. Terus bikinan siapa? Daun saja tidak akan jatuh dari pohon kecuali dengan ketentuan Tuhan, betul enggak? Yang memberikan hidayah siapa? Yang menyelesaikan siapa? Ya sudah, berarti kan sang sutradara. Jadi nanti mah artinya jangan Anda bangga ketika dalam di atas panggung sandiwara Anda bangga karena peran Anda sebagai seri. Tetap nanti hakikat kehidupan ini nantinya bukan peran yang Anda mainkan, tapi bagaimana Anda memainkan peran itu dengan sungguh-sungguh. How to be the best actor. Terima kasih itu aja.